Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Iya, Pak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi begini, Pak. Saya mau menanyakan soal HIV/AIDS. Soalnya saya pernah menggunakan narkoba jenis jarum suntik dan itu pun bergiliran dengan teman saya. Baik. Sebelumnya boleh saya tahu ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asep, Pak. Pak Asep. Baik, Pak Asep. Perkenalkan dulu, nama saya Mulyana. Tepat sekali Bapak datang ke sini karena saya ini merupakan salah satu konselor dari HIV/AIDS itu sendiri. Untuk pemaparan tentang HIV ini mungkin kita akan melakukan pertemuan sekitar 10-15 menit. Apa Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang HIV kepada Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mendengar apa itu HIV? Pernah, Pak, cuman sedikit. Selintas-selintas gitu ya? Iya, Pak. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency, yang artinya adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi, yang mempunyai penyakit HIV itu, daya tahan tubuhnya itu menurun, Pak. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang artinya merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. Cara penularannya bisa melalui kontak seksual, kontak darah, dan dari ibu ke anak. Contoh dari kontak seksual yaitu heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Sedangkan kontak darah dari transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tadi kata Pak Asep sebutkan, dan akupuntur atau tindik atau tato juga bisa. Untuk ibu ke anak itu melalui proses persalinan pemberian ASI. Untuk AIDS sendiri tidak menular melalui makanan bersama, berjabat tangan, dan gigitan nyamuk, Pak. Virus HIV ini ada di dalam darah, cairan sperma, dan cairan vagina. Jadi misalkan saya terkena HIV, Pak, saya berhubungan seksual dengan istri saya, apakah bisa menularkan, Pak? Jelas sekali itu bisa menularkan, Pak Asep. Jadi kalau bisa, kalau Pak Asep penasaran apakah Pak Asep ini mengidap HIV/AIDS atau tidak, berhubung dengan masa lalu Pak Asep itu suka menggunakan narkoba dengan jenis suntik secara bergantian jarumnya sama teman-teman, alangkah lebih baiknya Bapak Asep melakukan tes HIV. Apakah Bapak Asep bersedia? Bersedia, Pak. Baiklah kalau begitu. Sebelum Bapak dilakukan pemeriksaan tes HIV, saya akan jelaskan tata caranya dahulu. Yang pertama, nanti Bapak akan diambil sampel darah, lalu diperiksa di lab. Sebelumnya, saya akan meminta persetujuan dari Bapak dulu. Boleh, Pak? Baik, Pak. Ini ada surat persetujuan yang bisa Bapak isi dan tanda tangani. Surat persetujuan ini untuk persetujuan dari Bapak terkena pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan HIV itu. Baik, Pak. Baiklah, Pak. Bapak sudah menyetujuinya dan sudah menandatanganinya. Mari saya antar ke lab. Silakan ikut saya, Pak. Baik, Pak. Baiklah, Pak. Untuk hasil tes HIV Bapak sudah keluar, Pak. Iya, Pak. Ini hasilnya. Apa mau dibacakan sama saya atau mau Bapak baca sendiri? Sama Bapak aja ya dibacakan. Ya, boleh. Untuk hasilnya, nih bisa Bapak lihat kalau Bapak negatif HIV. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, Pak ya. Untuk hasil negatif ini, Pak, ada dua kemungkinan. Yang pertama,
Bapak bisa tidak tertular. Dan yang keduanya, ada periode jendela yang maksudnya virus HIV sudah ada dalam tubuh Bapak tapi tidak menimbulkan gejala sehingga tidak terdeteksi oleh tes HIV. Untuk itu, kalau Bapak bersedia, harus dites ulang Pak setelah 3-6 bulan ke depan, karena gejalanya bisa muncul setelah jeda waktu itu. Oh, jadi begitu. Iya Pak, jadi saya ingin kontrak waktu lagi dengan Bapak. Bagaimana setelah 3-6 bulan ke depan, Bapak kembali lagi ke sini untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Baiklah Pak, ini ada persetujuan lagi Pak. Untuk kesediaan Bapak diperiksa tes HIV kembali setelah 3-6 bulan tersebut. Baik, Pak. Sambil menunggu 3-6 bulan ke depan, alangkah baiknya Bapak melakukan pencegahan HIV dengan cara ABCDE. Apa itu, Pak? ABCDE itu singkatan Pak, yang A-nya itu absen, yang berarti tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Yang keduanya B, be faithful, yaitu setia atau tidak gonta-ganti pasangan. Yang C-nya itu kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan. Keempatnya drug, tidak mengkonsumsi narkoba. Dan yang terakhirnya E-nya education, Bapak harus aktif mencari informasi yang benar. Sekian konseling dari saya Pak. Kalau misalkan suatu saat ada yang pengen Bapak tanyakan, silahkan Bapak datang lagi ke sini. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik Pak, untuk hasil tes HIV Bapak sudah keluar Pak. Iya, Pak. Ini hasilnya Pak. Mau dibacakan atau mau Bapak baca sendiri Pak? Ya, Bapak bacakan aja. Baiklah Pak. Untuk hasilnya Bapak positif Pak. Astagfirullah. Sabar ya Pak ya. Ada yang namanya pengobatan HRV untuk HIV ini Pak. Nanti Bapak saya arahkan kepada petugas HIV-nya agar Bapak mendapatkan obat dan diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi bagi penderita HIV. Baik, Pak. Ini hasil labnya bisa Bapak simpan dan nanti Bapak bisa serahkan kepada petugas HIV-nya. Mari saya antar Pak. Terima kasih, Pak.